Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Nur Asikin dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nur Asikin dengan NIM 2004234. Saya dari Prodi Ilmu Organisasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas budaya organisasi dengan seksi 20, 21, 20, 42, 01, 44 yang diampu oleh dosen Pak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Di sini saya akan membahas tentang budaya sektor swasta dan publik beserta contohnya di perusahaan dan instansi publik. Saksikan. Nah, masing-masing judul artikel yang penulis itu, yang pertama saya mengambil contoh budaya sektor publiknya dari penerapan budaya organisasi pada PT PLN Persero Rayon Bangkinang yang ditulis oleh Kasmiruddin dan Suparyanto. Yang kedua, budaya sektor swasta, saya mengambil contoh dan analisis dari pengaruh penerapan budaya organisasi Smart Solution dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan Bank Sentral Asia Cabang Utama Bogor yang ditulis oleh Iswandi, Emranditya, dan Azani. Baiklah, saya akan menjelaskan studi kasus penerapan budaya organisasi pada PT PLN Persero Rayon Bangkinang. Yang pertama, penerapan nilai inovasi dan keberanian mengambil resiko. Yang kedua, penerapan nilai perhatian pada hal-hal rinci. Yang ketiga, penerapan nilai orientasi terhadap hasil. Yang keempat, penerapan nilai orientasi terhadap individu. Yang kelima, penerapan nilai orientasi tim. Yang keenam, penerapan nilai keagresifan. Dan yang ketujuh, nilai stabilitas. Yang pertama, penerapan nilai inovasi dan keberanian mengambil resiko merupakan kemampuan untuk bekerja seseorang karyawan tidak hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan lama yang berlaku di perusahaan, tetapi mencoba mencari dan menerapkan pola kerja yang baru dalam rangka menyegarkan suasana bekerja serta mampu mengakomodir dan memanajemen pekerjaan serta risiko yang terjadi dengan metode kerja yang diharapkan. Karakteristik budaya organisasi dalam bentuk inovasi dan keberanian mengambil risiko sangatlah penting bagi perusahaan karena dengan berani berinovasi dan berani menanggung resikonya, maka perusahaan akan mempunyai banyak cara dalam memecahkan atau melaksanakan pekerjaan sehingga akan muncul cara-cara yang lebih efektif dalam bekerja. Dapat ditampilkan tanggapan responden dalam perusahaan PT PLN terkait penerapan budaya organisasinya. Dalam responden tersebut dapat kita lihat bahwa karyawan berani mengemukakan pendapat ada dua nilai yang sama, yaitu sangat sesuai. Hal ini karena karyawan yang enggan, segan, atau takut untuk berbicara, apalagi untuk mengemukakan pendapat karena adanya perbedaan secara struktural. Selain itu, penerapan nilai inovasi dan keberanian mengambil risiko dapat dilihat dari indikator perusahaan yang mendorong karyawan mencoba cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan ada sangat sesuai. Dan untuk itu karyawan dituntut untuk tidak monoton dan terfokus dengan cara-cara lama dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain, bahwa pekerjaan diselesaikan secara seefektif mungkin dan dengan cara-cara yang baru. Namun demikian, masih ada responden yang dapat dinyatakan bahwa karyawan tersebut mencoba cara-cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan adalah tidak sesuai karena karyawan belum berani mengemukakan pendapat merupakan sikap karyawan dalam menyampaikan masukan, kritik baik terhadap atasan ataupun perusahaan mengenai pekerjaan atau permasalahan-permasalahan lain yang berhubungan dengan perusahaan atau individu mereka yang akan mengganggu efektivitas atau produktivitas perusahaan sehingga bisa diselesaikan secara dua arah. Di PLN Persero Rayon Bangkinang selalu mendorong karyawannya untuk bisa berani mengungkapkan pendapat mengenai penemuan-penemuan terbarunya dalam rangka efektivitas dalam bekerja. Salah satu programnya yaitu melalui Forum JUPE, Forum Jumat Petang, yaitu pertemuan seluruh karyawan PLN Rayon Bangkinang yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 4. Dalam pertemuan tersebut, seluruh karyawan dikasih jadwal untuk mempresentasikan penemuan-penemuan barunya mengenai pekerjaannya, sehingga karyawan terpacu selalu untuk mencoba cara-cara baru untuk mendapatkan cara baru yang lebih efektif dan berani mengemukakan pendapat sehingga terbiasa untuk berkomunikasi dengan baik dan terbuka. Yang kedua, penerapan nilai perhatian pada hal-hal yang rinci. Karakteristik budaya organisasi dalam bentuk perhatian dalam hal-hal yang rinci sangatlah penting bagi perusahaan karena dengan memperhatikan hal-hal yang rinci, kesalahan dalam bekerja bisa diminimalisir. Berdasarkan konsep operasional, perhatian pada hal-hal yang rinci diukur dengan indikator yaitu karyawan secara terus-menerus berusaha meningkatkan kemampuan sumber daya, karyawan memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang sifatnya produktif, dan karyawan berusaha tidak melakukan pengulangan dan duplikasi pekerjaan.
Berdasarkan tabel responden tersebut, penerapan nilai perhatian pada hal-hal rinci dapat dilihat dari indikator perusahaan mendorong karyawan secara menerus-menerus berusaha meningkatkan kemampuan sudah berjalan sangat efektif atau sangat sesuai. Hal ini karena karyawan menyadari bahwa tantangan ke depan sangatlah berat, maka untuk itu karyawan harus bisa meningkatkan kemampuannya untuk bisa bertahan dan tidak tertinggal. Salah satu yang dilakukan karyawan selalu berusaha agar meningkatkan kemampuannya seperti melanjutkan studinya. Selain itu, perusahaan secara berkala melakukan pelatihan yang harus diikuti oleh karyawan. Tetapi masih ada karyawan yang tidak menyadari hal ini. Dapat dilihat dari tabel responden tersebut. Secara keseluruhan, indikator dalam penerapan nilai perhatian pada hal-hal rinci dapat disimpulkan kurang berjalan secara efektif. Yang ketiga, penerapan nilai orientasi terhadap hasil. Karakteristik budaya organisasi dalam bentuk orientasi terhadap hasil merupakan sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil dibandingkan perhatian pada teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. Selain itu, sangatlah penting bagi perusahaan karena dengan orientasi hasil karyawan lebih bersemangat dalam bekerja. Berdasarkan tabel tersebut, karyawan dalam penerapan nilai orientasi hasil jika dilihat dari indikator perusahaan mendorong karyawan untuk selalu giat dan bersemangat dalam mencapai hasil yang dikehendaki adalah sangat sesuai. Hal ini karena karyawan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang dibebankan. Jika dilihat dari indikator karyawan memperoleh imbalan yang efektif dari pekerja mereka adalah nilai gaji yang diperoleh karyawan sesuai dengan standar yang berlaku dan kesanggupan perusahaan memberi gaji pada karyawan. Jika dilihat dari indikator karyawan memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi pekerjanya merupakan apresiasi perusahaan atas atasan terhadap prestasi seorang karyawan. Jika dilihat dari seluruh indikator untuk penerapan nilai orientasi terhadap hasil itu sudah berjalan sangat efektif, yaitu sebanyak 29,2%. Yang keempat, penerapan nilai orientasi terhadap individu. Karakteristik budaya organisasi dalam bentuk orientasi terhadap individu merupakan sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan dan mempertimbangkan efek hasil-hasil pekerjaan pada orang-orang di dalam organisasi berupa tanggung jawab terhadap pekerjaan. Hal ini sangatlah penting bagi perusahaan karena dengan orientasi orang karyawan lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya. Berdasarkan konsep operasional, orientasi orang diukur dengan indikator-indikator yaitu karyawan selalu melaksanakan pekerjaan yang telah dilimpahkan dengan penuh rasa tanggung jawab, karyawan sesuai dan sejalan dengan pedoman dan instruksi yang dikeluarkan oleh perusahaan atas atasan, dan karyawan siap melaksanakan tugas dalam kondisi apapun. Berdasarkan tabel responden yang ditampilkan dalam penerapan nilai orientasi terhadap individu, jika dilihat dari indikator karyawan selain melaksanakan pekerjaan yang telah dilimpahkan dengan penuh rasa tanggung jawab, yang menjawab sangat sesuai. Karena hal ini menggambarkan betapa tingginya rasa tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Jika dilihat dari indikator yang ketiga, yaitu karyawan siap melaksanakan tugas dalam kondisi apapun untuk jabatan tertinggi. Jika dilihat dari seluruh penerapan individu atau orang dapat dinyatakan sudah berjalan dengan efektif. Yang kelima, penerapan nilai orientasi tim. Karakteristik budaya organisasi dalam bentuk orientasi tim sangatlah penting bagi perusahaan karena dengan orientasi tim, suasana kebersamaan dalam perusahaan lebih mudah terbentuk. Berdasarkan konsep operasional, orientasi tim diukur dengan indikator-indikator yaitu pimpinan memberikan penghargaan pada karyawan yang berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar aturan. Karyawan selalu berusaha menciptakan kebersamaan dan ketulusan, dan karyawan memperoleh insentif yang selaras dengan keberhasilan kelompok atau individu. Untuk mengetahui hasil tersebut dapat kita lihat di responden berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, penerapan nilai orientasi tim jika dilihat dari indikator yang pertama yaitu pimpinan memberikan penghargaan pada karyawan yang berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar aturan untuk jabatan tertinggi. Jika dilihat dari indikator yang kedua, karyawan selalu berusaha menciptakan kebersamaan dan ketulusan, menyatakan sudah berjalan secara efektif. Jika dilihat dari indikator yang ketiga dapat disimpulkan sudah berjalan secara efektif. Yang kelima, penerapan nilai keagresifan. Karakteristik budaya organisasi dalam bentuk keagresifan sangatlah penting bagi perusahaan karena dengan orientasi tim karyawan mempunyai daya juang yang tinggi. Berdasarkan konsep operasional orientasi tim diukur dengan indikator-indikator yaitu karyawan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan pekerjaan, karyawan memiliki keinginan belajar dari pengalaman, dan karyawan berpengalaman dan terlatih dengan baik. Untuk mengetahui hasil tersebut dapat kita lihat di responden sebelahnya. Berdasarkan tabel tersebut, responden dalam penerapan nilai keagresifan dapat dilihat dari indikator yang pertama, karyawan mengikuti perkembangan ilmu itu sudah mencapai
dan sangat efektif dilakukan dalam penerapan tersebut. Yang kedua, karyawan memiliki keinginan belajar dari pengalaman menjawab tertinggi dan sangat sesuai. Dari seluruh penerapan nilai keagresifan dapat dinyatakan penerapan budaya kerja nilai keagresifan itu sudah berjalan dengan sesuai di PT PLN. Yang ketujuh, penerapan nilai stabilitas. Karakteristik budaya organisasi dalam bentuk stabilitas merupakan sejauh mana kegiatan organisasi menekankan status quo sebagai kontras dari pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Artinya kondisi perusahaan yang tidak terpengaruh terhadap keadaan yang tidak menguntungkan perusahaan seperti krisis ekonomi dan lain sebagainya. Berdasarkan konsep operasional, stabilitas diukur dengan indikator-indikator seperti karyawan memiliki wawasan yang berkembang luas, memiliki keinginan dan harapan yang lebih besar sesuai dengan pekerjaan, dan karyawan memiliki cita-cita yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dapat kita lihat pada tabel responden yang ada di sebelahnya. Berdasarkan tabel tersebut, penerapan nilai stabilitas pada PT PLN Rayon Bangkinang, jika dilihat dari indikator yang pertama, itu sangat sesuai dengan penerapan yang telah ditetapkan. Yang kedua, karyawan memiliki keinginan dan harapan yang lebih besar, merupakan keinginan untuk memperoleh kesempatan dalam rangka meningkatkan karir dalam pekerjaan sehingga diperoleh kejelasan karir dan masa depan dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Yang ketiga, karyawan memiliki cita-cita yang lebih tinggi dari sebelumnya, merupakan keinginan dan tujuan yang dicapai oleh karyawan baik pribadi dan tujuan bekerja pada perusahaan. Selanjutnya yaitu studi kasus budaya sektor swasta, yaitu kasus pengaruh penerapan budaya organisasi, Smart Solution, dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan Bank Sentral Asia Cabang Utama Bogor. Yang pertama yaitu budaya organisasi Bank BCA dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dikenal dengan sebutan Smart BCA. Program Smart BCA diluncurkan pertama kali pada tahun 2001. Program ini telah diimplementasikan dan dikompetisikan di seluruh cabang Bank BCA. Keberhasilan program Smart BCA mendorong perusahaan memperluas cakupan Smart BCA sehingga pada tahun 2006 program ini diimplementasikan pula di lingkungan kantor pusat. Latar belakang terbentuknya Smart BCA untuk memperkuat prasarana pendukung internal dalam meningkatkan kualitas layanan. Adapun standar layanan Smart BCA terdiri dari yang pertama yaitu sigap, yaitu siap membantu dengan menunjukkan sikap dan keinginan untuk membantu nasabah dalam keadaan apapun. Yang kedua, menarik, yaitu mampu menampilkan diri dengan baik, serasi, dan menggunakan bahasa tubuh yang baik serta berperilaku sopan. Yang ketiga, ramah, yaitu senyum serta salam ramah dan sopan kepada nasabah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang analisis saya sendiri terhadap perbedaan budaya kerja pada PT PLN Persero Rayon Bangkinang dan pengaruh penerapan budaya organisasi Smart Solution dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan Bank Sentral Asia Cabang Utama Bogor. Yang pertama, budaya kerja yang diterapkan oleh PT PLN Persero Rayon Bangkinang menjelaskan bagaimana karyawan itu bersikap dan bagaimana hubungan yang seharusnya terjadi antara atasan dan bawahan terhadap atasan, dan juga hubungan dengan rekan kerja. Sedangkan budaya kerja yang diterapkan oleh Bank Sentral Asia untuk menunjukkan bahwa budaya organisasi Smart Solution memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Sentral Asia Cabang Utama Bogor. Sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara simultan, budaya organisasi Smart Solution dan komitmen organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Bank Sentral Asia Cabang Utama Bogor. Yang kedua, budaya kerja yang diterapkan oleh PT PLN Persero Rayon Bangkinang merupakan salah satu komponen penting dalam pencapaian efektivitas organisasi perusahaan. Sedangkan budaya kerja yang diterapkan oleh Bank Sentral Asia Cabang Utama Bogor merupakan adanya tuntutan bisnis, kebutuhan nasabah akan pelayanan yang lebih baik lagi, dan semua bank berlomba untuk mendapat menarik hati nasabah. Smart Solution berorientasi pada kepuasan jangka panjang nasabah yang dibangun terus-menerus sehingga membangun kesetiaan nasabah. Perbedaan yang ketiga yaitu budaya kerja yang diterapkan PT PLN Persero Rayon Bangkinang ditujukan untuk melayani masyarakat, sedangkan budaya kerja yang diterapkan oleh Bank Sentral Asia pada prinsipnya adalah budaya BCA dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dan menjadi pegangan seluruh karyawan BCA dalam berinteraksi dengan nasabah. Baiklah, sekian penjelasan tentang budaya sektor kerja swasta dan publik beserta contoh analisis di dalam bentuk perusahaan dan instansi publiknya.
Sekian penjelasan dari saya mengenai perbedaan budaya sektor publik dan swasta. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih semoga bermanfaat bagi yang menonton atau melihatnya dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.